Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu melanjutkan kajian kita tentang perjalanan setelah kematian. Di kajian lalu kita telah bahas tentang sekarat, sakratul maut, di mana sakratul maut itu dirasakan oleh semua orang, baik dia seorang yang mukmin, seorang yang saleh, yang muttaqin, yang bertakwa, maupun juga orang-orang yang kafir, yang fajir, yang durjana. Hanya saja tentunya ikhwah, beda yang dirasakan. Orang-orang mukmin akan merasakan lebih ringan sakaratnya ketimbang orang-orang fajir dan orang-orang kafir. Beda halnya di saat nyawa dicabut. Nyawa dicabut untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang fajir, itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Bahkan ada nyawa yang tidak mau keluar dari jasadnya karena dia tahu bahwasanya dia keluar dari jasad dirinya dan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat maut sudah mengatakan hal itu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila, wahai ruh yang kotor, keluarlah ila sakhatillahi wa ghadabih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat sudah mengatakan seperti itu, ya ruh gak akan keluar, gak berani dia keluar ikhwah. Makanya malaikat memukul, memaksa, maka orang tersebut akan merasa sakit yang luar biasa. Beda halnya dengan ruh orang-orang mukmin di saat dia keluar dari tubuhnya, dari jasadnya. Malaikat maut sudah memberikan kabar gembira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun keluar bagaikan keluarnya tetesan air dari tempatnya, dari tempat minumnya, tempat air minum. Demikian ikhwah, keluar dengan sangat mudah. Namun sakarat tetap dirasakan. Rasulullah SAW sendiri merasakannya. Beliau mengatakan sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Innal maut la sakarat. Sesungguhnya kematian itu akan merasakan sakarat.
Lantas beliau mencelupkan tangannya ke tempat air dan mengusapkan air tersebut ke wajahnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini sudah kita bahas secara rinci di kajian lalu. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu at-tamannil insan ar-raja'ah indal ihtidar. Di mana manusia itu ada yang kepingin kembali ke dunia ketika dia tahu nyawanya akan dicabut. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian-kajian lalu, bahwasanya Allah dengan tegas mengatakan idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ditentukan datang ajalnya, fala yastakhiruna sa'ah, maka tidak akan ada penundaan walaupun sesaat. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdirun wa la yastakhirun. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, maka tidak akan ada penundaan sedikit pun dan tidak ada percepatan sedikit pun. Tidak ada penundaan sedikit pun dan tidak ada percepatan sedikit pun. Malaikat akan menyambut, malaikat akan mencabut nyawa tersebut tepat di detik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia melihat itu, ada yang minta balik. Mereka ingin kembali. Kembali untuk apa? Mereka ingin kembali untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ingin kembali ke dunia. Ingin kembali melakukan apa yang pernah dia tinggalkan agar dia menjadi orang-orang yang soleh. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam soal Mu'minun ayat 9 dan 100. Hatta idza jaa ajaluhum hatta idza jaa ahadakumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian pada salah seorang mereka, qala rabbirji'un. Mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Untuk apa dia kembali? Apa permintaannya tersebut? Apa tujuannya agar dia dikembalikan? Dia katakan la'alli a'malu sholihan, agar aku melakukan amalan soleh fima tarak, yang pernah aku tinggalkan. Inilah permintaannya ikhwah. Orang-orang kafir, orang durjana, orang-orang yang selalu melakukan dosa, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan namun dia tak lakukan. Allah larang malah dia lakukan. Di saat kematian menjelang, di saat dia sudah melihat malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia katakan rabbirji'un. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami, kembalikan saya. La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku bisa melakukan amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Allah menjawab, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya alasan saja. Hanya alasan yang dia ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapannya sudah membentang alam barzakh hingga hari kiamat. Demikianlah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Di mana kita ingin Allah mengembalikan nyawa kita, Allah ingin memperlambat ajal kita. Dan itu suatu hal yang tidak mungkin ikhwah. Suatu hal yang tidak mungkin. Penyesalan di saat seperti ini, penyesalan yang tidak mungkin, yang tidak ada guna sama sekali. Karena malaikat maut sudah ada di hadapan kita. Kita sekarang ya alhamdulillah sedang mendengar kajian. Ada yang sedang bekerja. Manfaatkan waktu kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada penyesalan, tidak ada guna penyesalan sama sekali di saat malaikat maut sudah datang yang bertugas mencabut nyawa kita. Ucapan rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah,
pulangkan aku kembali ke dunia agar aku bisa mengamalkan amalan soleh yang pernah aku lakukan. Ini tidak ada guna sama sekali, ikhwah. Tidak ada guna sama sekali. Karena Allah tidak akan kembalikan. Allah tidak akan mengembalikan kita ke dunia. Pada saat itu, ikhwah, keimanan, taubat tidak ada guna sama sekali. Tidak ada guna sama sekali. Keinginan untuk dikembalikan ke dunia itu terjadi beberapa kali, ikhwah. Bagi orang-orang durhaka, orang-orang kafir, yang pertama ini dia, ya. Idza jaa ajaluhum, idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan. Nanti di saat mereka melihat, di saat orang-orang kafir ini, orang-orang durjana ini, orang-orang mujrim, orang-orang zalim melihat azab di hadapan mata mereka. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sajadah. Ya. Ketika para nabi, orang-orang soleh mengingatkan mereka agar beriman kepada hari akhirat, apa kata mereka? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Mereka berkata, apakah ketika kami sudah luluh lantah, sudah hancur lebur, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan diciptakan dengan ciptaan yang baru? Ini bukan pertanyaan, ikhwah, tapi cemoohan dari mereka. Ya. Cemoohan, artinya ejekan, bukan pertanyaan. Orang apabila tidak tahu, dia bertanya, kita beritahu, maka itu akan bermanfaat bagi dia. Tapi kalau pertanyaan cemoohan, pertanyaan istihza, ini bisa membuat dia menjadi kufur. Aidza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Terus kalau kami sudah hancur kemudian jadi tanah, ya. Dalam ayat yang lain, aidza kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Apabila kami sudah jadi tanah, kami sudah jadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, kemudian kami akan dibangkitkan. Aw abaunal awwalun, demikian juga ayah-ayah kami yang dulu-dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan cemoohan, ikhwah, mengejek. Dikarenakan mereka tidak yakin dengan hari akhirat. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka ingkar terhadap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ini nanti di hari akhirat. Ya. Kalau yang tadi yang kita baca surat Mukminun ayat 99, mereka minta kembali ke dunia, dikembalikan nyawanya atau diperpanjang usianya ketika kematian menjelang. Ini di saat mereka melihat azab Allah di hadapan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kalian lihat bagaimana orang-orang mujrim, orang-orang durhaka ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kepala yang tertunduk-tunduk, hina, ikhwah, hina. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Allah. Apa katanya? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sudah dengar, kami sudah melihat. Jadi farji'na na'mal salihan, maka kembalikan kami untuk beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin, kami sudah yakin. Gak ada guna sama sekali. Minta dikembalikan ke dunia setelah hari berbangkit. La ilaha illallah. Tidak ada guna sama sekali. Itu yang kedua, yaitu di saat mereka sudah dihadapkan dengan Allah. Di saat azab neraka jahanam sedang mengancam mereka, kembali mereka minta untuk dikembalikan di dunia.
Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Syura ayat 44. Wa taradh dhalimina lamma ra'aul 'adzab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Ketika orang-orang zalim melihat azab di depan kepala mereka, mereka berkata, apakah ada tempat untuk kembali, maksudnya kembali ke dunia? Ya tidak ada lagi, ikhwah. Ya, enggak ada lagi. Itu di saat di hadapan Allah, di saat di hadapannya azab yang akan mereka derita, yang akan mereka terima. Kemudian demikian juga terjadi di saat mereka masuk ke dalam, sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam surat Fatir ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijana na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika mereka berada dalam neraka jahanam, mereka katakan, mereka teriak, Rabbana, ya Allah, akhrijna na'mal salihan. Keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami bisa beramal soleh. Khairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak mengamalkannya. Gak ada guna sama sekali, ikhwah. Jadi ada 3 kali kejadian itu. Di saat menjelang kematian, di saat melihat azab Allah Subhanahu wa taala ini setelah hari berbangkit, di saat di hadapan mereka sudah kelihatan bagaimana azab jahanam, juga disebutkan dalam surat Al-An'am, ikhwah. Dalam surat Al-An'am ayat 27 dan 28, walau tara idh wuqifu 'alan nari qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika mereka sudah berdiri di atas neraka, di hadapan mereka neraka, mereka berkata, wahai seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kemudian kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Engkau ya Allah, dan kami akan termasuk orang-orang mukmin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Sungguh pada waktu itu telah dinampakkan apa yang dahulu mereka tidak ketahui, apa yang dahulu mereka sembunyikan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan. Ini orang-orang durjana ini, orang-orang kafir ini. Kata Allah, kan mereka tuh minta dikembalikan ke dunia. Di hadapan mereka sedang dihadapkan azab yang mengancam, yang sangat luar biasa. Mereka sudah lihat. Idh wuqifu 'alan nar. Mereka berdiri sudah di hadapan neraka. Di atas neraka. Jadi mereka sudah berada di tebing neraka itu. Ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Wahai seandainya kami dikembalikan dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyesalan mereka, tapi Allah tahu. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan melakukan apa yang dahulu pernah dilarang mereka. Innahum lakadzibun, mereka itu bohong saja. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman seperti itu, ya, itu semua merupakan ketetapan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah melihat ancaman kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya, dan di saat itu malaikat maut akan mencabut nyawa mereka, kemudian mereka mengatakan, minta dikembalikan, la'alli a'malu sholihan fima tarak, semoga aku bisa melakukan amalan soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Ikhwah, Allah tahu orang ini kalau dikembalikan tetap akan melakukan kemaksiatan. Tetap akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Dalam surat Nisa ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidaklah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan buruk hatta
idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang beramal buruk hingga datanglah kematian. Qala, dia berkata, inni tubtul an. Sekarang aku taubat. Walalladzina yamutuna hum kuffar. Dan juga tidak diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya untuk mereka inilah disiapkan azab yang sangat pedih. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taubat dalam kondisi seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Allah tidak memberikan taubat kepada orang-orang yang beramal buruk. Kemudian dia bertaubat ketika mati menjelang. Ketika malaikat sudah datang untuk mencabut nyawanya. Di sana Anda taubat. La ilaha illallah. Gak akan ada lagi ikhwah. Percuma Anda taubat pada saat itu. Dan percuma kita taubat pada saat itu. Percuma. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sudah cukup. Peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita itu sudah cukup. Sudah cukup. Dan itu semua ada batas waktunya. Yaitu ketika datang kematian. Ketika datang kematian, maka tidak ada lagi yang namanya taubat. Sehebat apapun keimanan pada waktu itu, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita ikhwah, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala belum mencabut nyawa kita. Dan kita juga tidak tahu kapan nyawa kita itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan seperti ini. Tidak ada guna penyesalan seperti ini. Tidak ada guna taubat seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan. Yang mendengar kajian ini berarti masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan. Kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut. Renungkanlah kajian kita ini. Mungkin kita ada melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Yang kita tahu itu merupakan dosa yang diancam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksa yang luar biasa. Maka bertaubatlah ikhwah. Bertaubatlah. Jangan sampai taubat itu muncul, penyesalan itu muncul di saat malaikat maut sudah berada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nyawanya tidak sampai ke tenggorokan. Selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mentafsirkan malam yughargir yaitu inda khurujiha, yaitu ketika kematian, ketika nyawa dicabut, dan wa'ayanal malak, dan dia melihat malaikat. Kalau sudah seperti ini maka tidak ada lagi taubat, tidak berguna lagi taubat. Jika ada yang pernah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pernyataan Fir'aun ikhwah. Qala Fir'aun, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya, Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun amantu annahu la ilaha illa ladzi amanat bihi banu Israel. Kata si Fir'aun ketika Allah tenggelamkan dia, aku beriman tiada ilah yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani oleh Banu Israel. Mengapa taubatnya, imannya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ini belum yughargir. Ya, padahal belum yughargir. Padahal nyawanya belum dicabut.
Waktu itu dia masih sempat berpikir. Ya. Dari bahasanya saja ikhwah, amantu annahu la ilaha illa ladzi amanat bihi banu Israel. Seperti macam ada arogannya masih ada. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh banu Israel. Ya. Ada arogansinya ikhwah. Taib. Mengapa kondisi seperti ini malah Firaun tak diterima taubatnya? Ada syarat lain ikhwah. Syarat diterimanya taubat yaitu sebelum melihat azab. Dalam surat Ghafir ayat 85 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab kami akan menimpa mereka, qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah semata dan kami mengingkari kafir terhadap yang dahulu kami sembah. Walam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Namun sayangnya tidak akan bermanfaat keimanan mereka ketika mereka melihat azab kami. Jadi mereka yang sudah melihat azab Allah akan menimpa mereka, akan mematikan mereka, maka tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun modelnya seperti ini ikhwah. Ya, Fir'aun termasuk model seperti ini. Kenapa dia tidak diterima oleh Allah keimanannya padahal dia belum yughorgir? Dikarenakan dia sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tak diterimalah. Ya, tidak diterima lagi keimanannya. Yang sebenarnya dia sudah mengakui akan kebenarannya Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ketika Nabi Musa datang ke hadapan Firaun mendakwakan kenabiannya dan mengajak Firaun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan Tuhan yang harus disembah. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Dia mengingkari ajakan Nabi Musa. Tapi wastaiqanatha anfusuhum. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia meyakini dzulman wa uluwa. Dia mengingkari dikarenakan kezaliman dan karena arogansinya. Demikian ikhwah. Itulah sebabnya ya ketika Firaun ditekelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beriman, Allah tidak terima keimanannya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu ya ada orang-orang yang kepingin kembali ke dunianya, di saat-saat seperti ini dan ini tidak ada manfaat sama sekali. Orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang durjana di saat menjelang kematian dia mohon kepada Allah, mohon dengan semohon-mohonnya agar usianya dipanjangkan, diberi kesempatan untuk beramal soleh. La'alli a'malu solihan fima tarak, kata mereka. Agar aku bisa melakukan amalan soleh yang pernah kami tinggalkan. Kalla, kata Allah, enggak ada. Tidak ada lagi cerita. Sudah tertutup pintu taubat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Janganlah sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Di sini saya ulangi dan ulangi lagi. Marilah kita taubat. Marilah kita tinggalkan semua dosa-dosa kita. Ikhwah, dunia ini hanya sementara. Alam yang ada di hadapan kita itu jauh lebih lama, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita berupaya dengan sebaik mungkin, kalau kita berupaya memanfaatkan waktu kita untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni kita. Allah akan siapkan untuk kita surga Jannatun Naim. Memang surga itu tidak bisa didapati dengan amalan kita. Betul. Ya, betul. Surga tidak bisa kita dapati dengan amalan kita. Karena
Kalau kita bandingkan nilai amalan kita dengan surga, itu terlalu tinggi surga. Harga surga itu tidak bisa kita tebus dengan amalan kita. Sehebat apapun amalan kita, tidak bisa menebus, kita tebus dengan amalan kita. Ini kita anggap sebagai karcis untuk masuk ke dalam surga. Gak akan bisa. Terlalu murah jika dibandingkan mahalnya luar biasa itu surga. Tapi ikhwah, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Kita berharap dengan mohon kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kita berharap Allah kasihan dengan kita. Allah turunkan rahmatnya untuk kita, kasihan ya. Allah melihat kita kasihan karena kita selalu menangis meminta ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Ya. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan kamu anggap sepele dengan perbuatan baik walau sekecil apapun. Karena kita tidak tahu mana perbuatan baik kita itu yang akan memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Terkadang amalan besar karena dilakukan dengan niat yang gak tulus, dia menjadi kecil. Dan bisa saja amalan kecil, tapi dilakukan dengan tulus, ikhlas, dia menjadi besar, bahkan bisa menyebabkan masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasihan dengan orang seperti ini, ikhwah. Jadi kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, untuk diperpanjang usianya dengan alasan agar bisa melakukan amalan soleh. Sekarang saatnya ikhwah, sekarang saatnya. Jangan tunggu nanti. Sekarang saatnya kita beramal soleh. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Farhul mu'min biliqa'a rabbih. Orang-orang mukmin akan sangat gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak gembira ikhwah? Ketika malaikat maut sudah datang, dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwani. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan keampunan, mengapa? Karena memang pasti ada dosa, ikhwah. Ya, pasti ada dosa. Tidak ada manusia yang ketika dia meninggal tak berdosa. Dan itu Rasulullah yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Kalau sudah kalimat salah dikaitkan bertaubat, berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Karena tidak semua kesalahan itu dosa, ikhwah. Ya. Kita salah ambil sendal, kita kira sendal kita rupanya sendal orang. Kalau kita kembalikan ya nggak dosa, karena kita salah. Salah di sini tak sengaja. Ya. Kemudian ikhwah, salah di sini dikaitkan dengan taubat. Berarti maksudnya adalah semua anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat. Makanya walaupun malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallah. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Kalau seandainya ini hamba tak berdosa, gak ada yang perlu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah malaikat mengatakan, ukhruji ila ridwanillah. Silahkan kamu keluar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi di sini, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwani. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan berita awal dari sebuah berita yang sangat mengembirakan bagi seorang mukmin. Karena ini adalah awal kegembiraan, awal kebahagiaan, di mana kebahagiaan berikutnya akan dia dapati dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini awalnya berita dari malaikat.
Makanya mukmin mana yang tidak kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini? Dia sudah tahu bahwasanya Allah akan mengampuni dia. Dia sudah tahu bahwasanya Allah telah memberi ridho pada dia. Kepingin ketemu Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang kafir. Beda halnya dengan orang kafir. Orang kafir itu ketika mau dicabut nyawanya, ya ayyatuhan nafsul khabitha, jiwa yang kotor, ukhruji ila saqatillah wa ghadabih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Siapa yang kepingin ketemu dengan Allah dalam kondisi seperti ini, ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Taib, dari Anas radhiyallahu anhu, an Ubadah bin Samit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Tapi ingat ikhwah, kalau mau bertemu dengan Allah, ya harus mati dulu. Tidak bisa orang bertemu dengan Allah tanpa mati. Dia harus melalui kematian dahulu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Faqalat Aisyah au ba'du azwaji. Berkata Aisyah tu, dan berkata Aisyah ibunda kita dan beberapa istri-istri beliau, inna lanakrahul maut. Ya Rasulullah, tapi kan kami tidak suka mati. Kami tidak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin kami suka dengan ketemu dengan Allah? Artinya kalau suka ya suka, tapi kalau melalui kematian, kita ikhwah, kalau bicara masalah kematian, pasti kita semua akan mengatakan, ya saya belum siap, amalan saya masih sedikit, kebajikan saya masih begini, pahala saya masih begini, dosa saya masih banyak lagi yang saya perlu taubat. Semua kita pasti akan merasakan seperti itu. Semua kita tidak sanggup bertemu dengan Allah dengan kondisi kita seperti ini. Tidak sanggup. Kita tahu kita banyak dosa. Oke, orang lain nggak tahu dosa kita. Kita kan tahu tentang kondisi diri kita. Kita tahu tentang dosa kita. Dalam kondisi seperti ini kita bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Taulah kita bagaimana Allah nanti di hadapan kita. Jadi kami tidak suka kematian ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kami bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sukacita? Bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah, sementara bertemu dengan Allah itu harus melalui kematian. Kemudian Rasulullah mengatakan laisa kadzalik, enggak begitu maksudnya. Ya, enggak begitu maksudnya. Walakinil mu'min idza hadrahul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Tetapi seorang mukmin apabila nyawanya akan dicabut, ya, maka dia akan diberi kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamah. Dan tidak ada satupun perkara yang paling dia sukai kecuali yang di hadapannya sudah. Karena dia sudah tahu bahwasanya dia mendapatkan keampunan dari Allah. Ya otomatis ke depannya akan semakin baik. Makanya dia kepingin ketemu dengan Allah. Dia kepingin cepat masuk ke kuburannya. Dia kepingin melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu perkara yang paling dia suka kecuali yang ada di hadapannya. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu. Sehingga dia sangat sayang, sangat cinta, kepingin sekali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, Allah pun cinta dan suka bertemu dengan dia. Karena dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah membawa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang gak kepingin ketemu dengan Allah, ikhwah? Kalau sudah mendapat berita seperti ini, kamu misalnya kita saja misalnya, kita sebagai bawahan, ya, kita sebagai bawahan, kemudian atasan kita, ya kita punya atasan, kemudian ada yang mengatakan, Mas, kamu dipanggil atasan tuh mau dapat hadiah, dapat bonus, katanya kamu sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil, yang paling disiplin. Siapa yang gak kepingin langsung cepat bertemu dengan atasan, ikhwah? Saya kira semua kita kepingin. Karena apa? Sudah mendapat berita gembira sebelumnya. Coba kalau seandainya
dikatakan pada Mas, kamu disuruh ke atasan itu. Kamu kemarin kan melanggar peraturan, kamu kan kemarin begini. Ya, otomatis dia akan takut bertemu dengan atasannya. Karena apa? Karena dia akan mendapat minimal cercaan dari atasannya. Demikian ikhwah. Itu kita di dunia. Dan kita akan bertemu dengan Rabbul Alamin. Kemarahan Rabbul Alamin merupakan kemarahan yang luar biasa bagi kita. Rabbul Alamin yang marah. Kalau manusia yang marah gak peduli kita bisa. Tapi kalau Allah yang marah, kita mau kemana ikhwah? Mau kemana kita pergi? Dan ketika kita tahu kita mendapat ridho dari Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada satu perkara yang menyejukkan hati selain berita ini. Tidak ada. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, inilah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Apabila jenazah sudah diletakkan, lantas diusung di atas pundak-pundak manusia. Fa in kanat salihatan, apabila jenazah tersebut adalah jenazah yang saleh, orang yang saleh. Qalat, dia berkata, qaddimuni. Dia akan katakan, cepat. Begitu. Cepat sedikit. Begitu ikhwah. Ya dia sudah nggak sabar bertemu dengan nikmat kubur. Karena kalau dia belum dikebumikan, Allah belum bukakan pintu surga untuk dia. Tapi kalau dia sudah masuk kubur, dia bertemu dengan malaikat mungkar nakir, bertemu dengan temannya itu berupa amalan soleh, yaitu berupa orang yang sangat tampan. Kemudian Allah bukakan pintu surga, barulah Allah bukakan pintu surga. Memang dia belum boleh masuk, tapi dia sudah bisa lihat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dia sudah lihat istananya, dia akan lihat bidadari-bidadari yang menunggunya. Dia lihat harta kekayaannya di surga yang kalau dibandingkan dengan dunia tak ada apa-apanya. Di situ dia, Masya Allah, tidak ada sedikit pun penyesalan dia telah meninggalkan dunia. Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Makanya wajar kalau dia ketika diusung, dia minta dipercepat. Cepat, begitulah dia, cepat. Ya kalau mungkin bisa cepat kalian sikit, itulah kalau bahasa Medannya. Cepat kalian, lama kali pun kalian cepat, begitu. Supaya segera dia masuk ke dalam kuburannya untuk mendapatkan nikmat kubur. Wa in kanat ghairu salihah, namun apabila ternyata dia bukan orang yang saleh, orang kafir, pelaku maksiat, orang-orang durjana, zalim, faqalat li ahliha, dia berkata kepada pengusungnya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, wahai kemana mau kalian bawa? Kemana mau kalian bawa jasadku? Yasma'u sautaha kullu syai' illal insan. Ucapan dia ini didengar oleh semua makhluk mendengarnya. Dia mengatakan, ya laitaha aina tadhhabuna biha, wahai kemana mau kalian bawa jasadku? Kemana? Ternyata ucapan ini didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Lau sami'al insan lau sa'iq. Seandainya didengar oleh manusia, niscaya manusia akan pingsan. La haula wala quwata illa billah. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendengar ucapan tersebut. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi tinggal kita, bagaimana kita menyiapkan diri agar kita menjadi orang yang bahagia ingin bertemu dengan Allah. Sekarang saatnya ikhwah. Sekarang saatnya. Itulah dua pembahasan untuk pagi hari ini, yaitu adanya manusia-manusia yang ingin dikembalikan ke dunia, ingin dipanjangkan umurnya. Cita-citanya hanya satu ikhwah. Cita-citanya hanya satu.
Bukan untuk memperbanyak harta dunia dia, bukan. Tapi untuk beramal soleh. Saya teringat sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah melintas di sebuah kuburan. Ya. Lantas apa kata Rasulullah? Sungguh 2 rakaat. 2 rakaat sunnah yang kalian menganggap sepele itu. Yang kalian menganggap 2 rakaat aja kok. Begitu. Yang kalian anggap sepele sekarang. Ya, itu lebih disukai oleh si penghuni kubur ini ketimbang dunia dan seisinya. Itulah dia ikhwah. Ya mungkin karena kita sekarang masih hidup, kita juga belum melihat kematian, kita menganggap 2 rakaat besok juga masih bisa, nanti juga masih ada kesempatan. Padahal kita juga yakin sekali bahwasanya kita belum tentu mendapatkan waktu nanti itu. Karena kita juga yakin bahwasanya kematian itu bisa datang tiba-tiba. Tapi kata-kata nanti itu selalu ada pada diri kita. Nantilah, saya berniat mau begini, nantilah. Saya mau tobat, nantilah. Selalu saja kata-kata nanti itu ada. Dengan keyakinan bahwasanya kematian bisa datang tiba-tiba. Kan aneh kan manusia ini. Aneh sebenarnya kita ini. Ya, aneh. Kita yakin kematian itu datang tiba-tiba, tidak ada pakai muqaddimah. Tapi kita bisa berkata nanti untuk perbuatan kebaikan. Kita yakin kematian itu pasti datang, tapi kita tidak mempersiapkannya. Ini satu hal ya ikhwah. Keanehan yang ada pada diri kita. Ini saya bisa rasakan. Antum juga saya yakin. Pemirsa juga bisa merasakan hal itu. Kembali ke dunia bukan satu hal yang diberikan. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperpanjang usia Allah gak akan berikan. Sudah habis waktunya. Ya. Jadi tidak ada keinginan untuk kembali tidak akan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang mukmin pasti akan bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu ikhwah? Di saat malaikat maut sudah memberi berita bahagia pada dia. Kamu akan mendapatkan keampunan dari Allah dan akan mendapat ridho dari Allah. Sejak saat itu manusia itu sangat rindu dengan Allah, kepingin cepat segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang seperti ini. Semoga saya, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua masuk dalam mukmin seperti ini, yaitu yang mendapat berita baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi kita taufik, terus memberi kita hidayah, dan mematikan kita dalam keadaan beriman dan mendapatkan ridho serta keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Baik, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ada takdir yang memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dan itu tidak bisa diubah. Ya, itu tidak bisa diubah. Dan ada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala rinci. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Sesungguhnya Allah menciptakan, pertama sekali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Allah menyuruh kepada si pena, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tuliskan apa yang ada hingga hari kiamat. Dituliskanlah semua yang ada, termasuk juga perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Dan itu tidak akan bisa diubah. Kemudian ada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tulis di saat manusia berada di dalam rahim ibunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya ciptaan kalian itu ada di dalam rahim ibu kalian berupa sperma selama 40 hari.
summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari kedua berupa segumpal darah, summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian di 40 hari ketiga itu berupa segumpal darah. Kemudian setelah itu fayursalu ilahil malak, maka diutuslah malaikat, dikirimlah malaikat ke rahim ibu kita. Kemudian ditiupkan ruh. Lantas malaikat ini fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkanlah untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi, dituliskan rezekinya, wa ajalihi, kemudian ajalnya, asaqiyun am sa'idun. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, itu ditulis di rahim ibunya. Ada juga takdir yang ditulis per tahun, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Dukhan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada waktu itulah dituliskannya takdir. Jadi per tahunnya. Yang inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang bisa ditulis, yang bisa dihapus dan bisa berubah. La yarudul qadar illa du'a. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Betul, itu hadisnya sahih. Ya. Tapi takdir yang ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang dihapus itu dan ditetapkan sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menetapkan apa yang Allah menghapus apa yang dikehendaki, dan juga Allah menetapkan apa yang dikehendaki, yaitu takdir-takdir yang ada yang ditetapkan semasa dia di dunia. Demikian. Itu satu. Yang kedua ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan bahwasanya orang ini punya usia misalnya 30 tahun. Kemudian dia berdoa, lantas kami tambahlah usia. Lantas kami tambahlah usianya, dan itu di Lauful Mahfuz ikhwah. Ya. Jadi doanya itu sendiri termasuk dalam takdirnya dia. Demikian, ya. Dalam takdirnya dia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal, ya, ajal itu di Lauful Mahfuz itu tidak akan bisa berubah-ubah. Ya, tidak akan berubah-ubah. Tapi takdir yang ditetapkan baik di dalam rahim maupun yang setiap per tahunnya, ya, takdir rinciannya itu bisa berubah. Demikian. Jadi sebenarnya tidak ada, ya, tidak ada tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada pertentangan antara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus apa saja yang dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang dikehendaki termasuk takdir, dengan sabda Rasulullah bahwasanya la yardul qadar illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kemudian dengan idza jaa ajaluhum falastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, apabila datang ajal maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Ini semua ikhwah takdir-takdir, ya, takdir-takdir yang ada yang Allah tetapkan di dunia. Adapun yang di Lauful Mahfuz ikhwah, itulah yang tadi idza jaa ajaluhum falastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya bahwasanya orang ini ya sudah ditetapkan kematiannya, dan di situ tidak ada doa, di situ tidak ada lagi yang namanya silaturahmi sehingga dapat memanjangkan usianya. Demikian. Jadi para ikhwah fillah rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa takdir yang di Lauful Mahfuz itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Takdir di Lauful Mahfuz itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi takdir yang ada yang di dunia itu bisa yamhullahu ma yasha wa yusbit. Saya ulangi lagi, takdir yang Allah tetapkan ketika di
dalam perut seorang ibu, ya, kemudian takdir yang Allah Subhanahu wa taala tulis di setiap tahunnya. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amrun min indina. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan. Inilah yang bisa ditetapkan, yang bisa dihapus. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menetapkan apa yang Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan juga Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi ada beberapa jenis takdir. Allahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah, semoga Bapak yang bertanya, Pak Firman ya tadi di Bekasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan bagi seluruh kaum muslimin yang ingin terlepas dari riba. Memang ikhwah rahimanallah wa iyyakum, masalah riba ini masalah kompleks ya, di mana terkadang seorang itu ingin lepas dari riba, tapi posisi dia itu bagaikan makan buah simalakama. Dimakan mati ayah, tak dimakan mati mama. Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pertama kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan kami pasti akan berikan tunjukkan jalan kami kepada dia. Berdoa dan sungguh-sungguh. Kalau kita masih setengah-setengah belum bisa ikhwah. Harus sungguh-sungguh. Artinya ketika kita sudah mendengar, kita tahu bagaimana Allah sangat murka terhadap para pelaku-pelaku riba, sungguh-sungguhlah taubat kepada Allah. Sungguh-sungguhlah tepuk dada tanya iman. Ya, tepuk dada tanya iman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau belum beri jalan keluarnya? Mungkin kita belum sungguh-sungguh. Belum mungkin juga kita belum sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Nanti kalau saya tinggal ini bagaimana, cicilan saya begini, hutang saya begini. Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya kalau sudah ribanya sudah jelaslah harus ditinggalkan. Tidak bisa tidak. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang kami larang intahu, kata Rasulullah. Kalian tinggalkan sudah. Tidak ada lagi nanti-nanti kalau sudah terkait masalah larangan. Kalau memang masalah perintah, iya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sanggup kalian. Tapi kalau sudah larangan, harus dikat habis dan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala apapun resikonya. Rasulullah SAW mengatakan, man taraka sya'an lillah awwadahu khairum minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin karena kita sering mendengar hadis ini, tapi kita juga belum yakin dengan hadis ini. Kita ingin meninggalkan riba, tapi terkadang kita belum yakin untuk meninggalkannya. Belum yakin apakah saya sanggup, apakah tidak. Itu ikhwah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun belum begitu memberikan jalannya kepada kita. Ikhwah rahimanallah wa ikum, sungguh-sungguhlah. Ya. Kalau seandainya kita punya hutang terkait dengan ribawi, jual aset semua. Jual semua aset. Rumah kita yang mungkin bertingkat, mungkin aset tanah, jual semua demi terlepas dari riba. Tidak apa-apa kita menyewa rumah sederhana. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya, tapi Ustadz istri saya belum sanggup, anak saya belum sanggup, itu dia. Demikian. Ada ikhwah bisa dia, tapi dia masih sayang dengan aset-asetnya. Kenapa kita masih sayang dengan aset-aset kita? Jual semua. Demi untuk menyelamatkan diri kita dari riba. Ikhwah. Apa kita tahan mau berperang melawan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Makanya solusinya doa yang sungguh-sungguh mohon kepada Allah, kemudian kesungguhan hati kita benar-benar untuk meninggalkan riba. Itu kesungguhan hati kita untuk meninggalkan riba. Jual semua aset-aset demi melepaskan diri kita dari riba. Allah akan tahu hambanya mana yang sungguh-sungguh,
dan mana yang enggak sungguh-sungguh. Ingat ayat tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum, lanahdiyan. Ikhwah, di situ ada dua taukid penegas. Lam taukid, lanahdiyanna, nun taukid, thaqilah itu. Ada tasydid, lanahdiyanna, kami pasti akan beri petunjuk di jalan kami. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan memungkiri janjinya. Demikianlah Bapak Firman Bekasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada Bapak, memberi kemudahan agar dan seluruh kaum muslimin ya, agar semua kita bisa terlepas dari riba. Demikianlah, semoga kajian kita pagi ini dapat memberi sedikit wawasan lah ya, untuk mengulang kembali kajian-kajian kita terkait dengan masalah kematian, untuk mengingatkan kembali kepada kita, mengingatkan kembali kita bahwasanya kematian tersebut pasti akan kita alami dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita banyak istighfar kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akhirnya menyesal dan minta dikembalikan ke dunia, padahal itu pasti tidak akan mungkin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.